Selamat pagi, perkenalkan saya Anissa Bertitua Ambarita dengan NPM 20110052. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas mini riset rekayasa ide dan proyek dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran dosen pengampu Bapak Harlan Simanjuntak, Magister Pendidikan. Selamat pagi adik-adik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan di masa pandemi COVID-19. Baiklah, selamat pagi adik-adik semuanya. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, dunia sedang menghadapi sebuah virus penyakit yang bernama COVID-19. Awalnya virus ini hanya menimbulkan gejala flu dan demam. Namun pada akhirnya virus ini dapat menimbulkan gagal pernapasan dan menyebabkan kematian. Menanggapi hal ini, pemerintah menghimbau sekolah untuk meliburkan siswa-siswinya dan belajar di rumah guna untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Di masa pandemi, perlu kita ketahui bahwa virus corona merupakan virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Virus corona sangat berbahaya karena dapat menyebar luas dan cepat. Virus ini memiliki dampak yaitu terganggunya sistem perekonomian negara seperti ekspor dan impor barang. Serta seperti yang kita alami saat ini pada dunia pendidikan, kita dituntut untuk belajar dari rumah. Media pembelajaran yang perlu diterapkan hendaknya bisa mencangkup fungsi luas seperti mampu mengirim gambar, video, pesan suara, dan tatap maya, serta mengirimkan file. Dari hasil penelitian, media pembelajaran yang banyak diterapkan di Indonesia seperti media Google Classroom dan Google Meet yang dapat mengirimkan gambar dan file dengan jelas dan dapat melaksanakan tatap maya dengan banyak siswa. Dampak pembelajaran daring terbagi atas dua untuk siswa. Yang pertama adalah dampak positif. Dari dampak positif, membantu siswa mempermudah memahami dan menerima materi dari guru, sedangkan dampak negatifnya adalah menurunkan motivasi belajar siswa. Terkadang kalian sebagai siswa ataupun siswi sangat jenuh dan frustasi akan pembelajaran di masa pandemi ini. Namun kalian memiliki cita-cita yang harus diwujudkan untuk membanggakan orang tua dan hidup bahagia di masa depan. Dan selama kalian sebagai siswa memiliki niat untuk maju, maka di sana akan ada jalan untuk mencapai cita-cita dan harapan tersebut. Pembelajaran di masa pandemi ini memang sangat menguras tenaga dan pikiran. Terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yaitu melatih kemandirian, menambah wawasan, dan terlatih menggunakan teknologi informasi. Sedangkan kekurangannya adalah kurangnya interaksi antara guru dan siswa, jaringan yang tidak stabil, dan fokus siswa pun terganggu. Pembelajaran sangat bermanfaat bagi kalian para siswa. Dengan adanya pembelajaran, kalian akan semakin luas pemahamannya mengenai informasi atau pengetahuan guna memudahkan kalian untuk mencapai cita-cita dan melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Baiklah adik-adik semuanya, adapun kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini yaitu dapat disimpulkan bahwa belajar dan pembelajaran merupakan dua aspek yang saling berhubungan. Kegiatan belajar dan pembelajaran adalah proses interaksi yang bersifat edukasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Belajar merupakan suatu sistem yang termuat dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu sama lain, yang terdiri dari guru, siswa, tujuan, materi, media, metode, dan evaluasi. Komponen-komponen pembelajaran adalah seluruh aspek yang saling membutuhkan. Pembelajaran tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya komponen pembelajaran, dan komponen pembelajaran memiliki hubungan yang erat satu sama lain tanpa dapat dipisahkan. Dengan demikian, seluruh komponen haruslah digunakan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring, siswa dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan.
seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, untuk kita semua para siswa dan siswi yang ada niat untuk belajar, marilah kita belajar dengan baik untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia walaupun di masa pandemi COVID ini. Mari kita selalu terus maju untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.